planet bumi kita ini 70,8% diselimuti oleh perairan. Wow, jumlah yang cukup banyak bukan? Tapi dengan menuangkan seluruh air yang ada di bumi, alih-alih matahari padam, malah saya kira tidak akan terjadi apa-apa. Ya, mari kita ke jumlah yang lebih spesifik. 1 miliar ember air atau bahkan 1 triliun ember air mungkin? Lupakan saja. Coba kali ini kita serius dan jangan main-main lagi. Mari kita ambil jumlah air yang lebih banyak untuk memadamkan matahari. Bagaimana jika 1 oktiliun ember air? Kalau pada 1 miliar ada 9 angka 0, kini kamu bisa melihat 27 angka 0, dan jika kamu berada di Inggris saat ini, 1 oktiliun memiliki 48 angka 0. Bayangkan berapa banyak ember yang kamu kumpulkan. Di sini, kita gunakan 1 oktiliun dengan skala 27 angka 0. Dan mari kita sepakati bahwa 1 ember beratnya 10 kg. Maka 1 oktiliun ember air memiliki berat 10 oktiliun kilogram. Hey, itu setara dengan berat 3 planet Jupiter. Dan mari kita lihat bagaimana bola air raksasa ini bekerja. Apakah dengan jumlah ini sudah cukup untuk memadamkan matahari? Baik, sebelum kita jauh berpikir ke sana, api yang secara umum kita kenal dapat padam karena 2 hal yang berhubungan dengan air. Yang pertama adalah air akan mendinginkan api karena panas penguapan saat mendidih. Kedua, air akan menolak akses api ke oksigen yang dibutuhkannya untuk terus menyala. Tapi air juga mengandung oksigen kan? Benar sekali. Namun oksigen di dalam air telah berikatan dengan 2 atom hidrogen itu. Dan ikatan ini sangat menghambat pembakaran. Sekarang kita kembali ke gumpalan bola air 10 oktiliun kilogram ini. Coba bandingkan dengan planet-planet yang ada. Tapi jangan anggap kita akan menabrakkan benda-benda langit di sini. Kita hanya akan menumpahkan 10 oktiliun kilogram bola air ke matahari saja kok. Saya kira akan terjadi sesuatu yang menakjubkan jika massa air yang masif ini kita jatuhkan dari jarak berapapun ke matahari. Dalam hal ini, energi tumbukan per kilogram bisa jadi cukup tinggi dan radiasi dari matahari bahkan bisa menjadi lebih tinggi. Bahkan jika air didistribusikan secara merata di atas permukaan matahari dan diendapkan dengan kecepatan rendah, air tidak akan memadamkan api matahari. Tidak seperti api pada umumnya, reaksi matahari terjadi akibat reaksi nuklir, yang kita kenal reaksi fusi nuklir, di mana pada prinsipnya hidrogen dan unsur-unsur lain bergabung dengan inti atom bersama-sama dengan pelepasan energi yang besar. Karena ada 2 atom hidrogen untuk setiap molekul air, hasil yang mungkin terjadi adalah air mulai berperan dalam reaksi fusi. Hei, jangan bingung dulu. Kesimpulan dari reaksi ini, air tidak lagi bertindak memadamkan, malah menjadi bahan bakar. Bahkan atom oksigen dari molekul air dapat berpartisipasi dalam reaksi fusi dan melepaskan panas dalam proses tersebut. Antara bintang dan matahari, keduanya melakukan gravitasi yang kuat. Kamu dapat melihat itu dengan bukti bahwa gas-gas dan plasma api dapat berkumpul tetap dan terus menuju inti matahari yang gravitasinya semakin kuat dan kemudian keluar akibat reaksi nuklir, kemudian tertarik ke dalam inti, dan begitulah seterusnya sampai suatu bintang benar-benar mati. Dengan gravitasi matahari sekuat ini, bola air yang kamu tumpahkan akan menuju ke inti matahari jika panas permukaan matahari tidak lagi sanggup menguapkan air-air itu. Air akan menuju inti dan menjadi bahan bakar, dan lihat, matahari itu semakin membesar saja. Lagian kamu tahu matahari tersusun atas gas. Antara air dan gas, maka air lebih berat atau kerapatannya lebih tinggi. Air masif itu akan masuk ke dalam inti matahari dan tenggelam menjadi bahan bakar. Itu sama dengan air yang tenggelam di dalam minyak. Gravitasi matahari dan bintang yang sangat kuat pun sangatlah mendominasi, sehingga planet-planet di alam semesta mengitari bintangnya masing-masing. Sekarang kita ke ukuran yang lebih masif. Mari kita bayangkan bola air atau sebuah ember yang juga seukuran matahari terisi penuh oleh air. Apakah sudah cukup untuk memusnahkan bola api kesayangan kita ini? Tapi jangan kecil hati jika matahari belum bisa kamu padamkan ya. Yang benar saja. Dan kurang lebih sama seperti kasus sebelumnya. Hanya saja kejadian di sini lebih masif dan sangat-sangat merusak.
Api di bumi terbakar melalui pembakaran dan membutuhkan oksigen yang diterimanya dari udara di sekitarnya. Membuang air ke atasnya, memutus pasokan oksigen, dan boom, api padam. Tapi bintang tidak terbakar melalui pembakaran. Mereka terbakar melalui reaksi fusi nuklir. Unsur yang paling umum di alam semesta adalah hidrogen, dan di sebagian besar masa hidup matahari atau bintang menggunakan ini sebagai bahan bakar. Panas permukaan matahari pada kisaran 5.500 sampai 6.000 derajat Celcius. Lebih dalam lagi, kita ke inti matahari. Semakin panas. Panas dan tekanan di sini sangat luas, sekitar hampir 15 juta derajat Kelvin, tapi tekanan di inti lebih dari 2 miliar ton per inci persegi. Reaksi fusi nuklir sangat menyukai kondisi seperti ini. Hal ini menyebabkan atom hidrogen inti berfusi bersama menjadi helium inti dengan reaksi berantai proton-proton. Semakin besar bintang, semakin besar tekanan dan sudut di dalam inti, sehingga semakin cepat ia membakar pasokan hidrogennya. Tapi, semakin besar bintang juga semakin pendek umurnya dan sebaliknya. Bintang-bintang yang jauh lebih kecil dari matahari, seperti Katai Merah, diperkirakan bertahan selama 10 triliun tahun. Ini jelas belum diamati. Sedangkan bintang seukuran matahari bisa bertahan sampai 10 miliar tahun, lalu beberapa bintang yang sangat masif dan lebih besar dari matahari hanya bisa bertahan selama jutaan tahun saja. Dan jika kamu bertanya lagi, menuangkan seember air seukuran matahari di atas matahari tidak akan langsung menghilangkan sinar matahari, tapi akan menyebabkan malapetaka mutlak bagi kita di bumi ini. Saat matahari mengatur ulang dirinya sendiri dengan massa yang baru dalam reaksi fusi dan tiba-tiba saja massanya bertambah karena kamu siram air sebanyak itu. Dengan kata lain, ini akan menjadi ramuan penyihir dari fenomena kosmologis yang mungkin akan memusnahkan kita semua. Massa matahari yang meningkat dan melalui gravitasi pasti akan meningkatkan suhu dan tekanan inti, bahkan mempercepat laju konsumsi dan bahan bakarnya. Air sebagai molekul yang terdiri dari hidrogen dan oksigen tidak ada di bintang manapun. Panas dan tekanan matahari akan menghancurkan molekul air dan akan diubah kembali menjadi inti hidrogen dan oksigen yang terpisah, apalagi di inti yang sepanas itu. Oksigen ini akan menuju inti matahari akibat gravitasinya dan densitasnya yang lebih berat dari semua senyawa yang ada di matahari. Bintang seukuran matahari tidak mampu membentuk unsur-unsur yang lebih berat daripada oksigen. Akibatnya, matahari kita yang menurut semua perhitungan sudah memiliki inti yang kaya akan hidrogen dan helium, kemudian memiliki inti yang menjadi sangat besar akibat oksigen yang berasal dari air tadi. Inti besar yang kaya oksigen ini ditambah tekanan di dalamnya yang meningkat akan segera membuat matahari membesar menjadi bola merah raksasa. Dan hey, ingat kembali bahwa umur bintang akan semakin pendek jika ukurannya semakin besar. Itu artinya, sekarang matahari yang sudah disiram air masif ini mungkin hanya memiliki jutaan, mungkin hanya 1000-an, 100-an, 10-an tahun, atau bahkan kurang lagi. Jadi, dengan kematian matahari yang begitu cepat terjadi, kematian bumi juga akan segera terjadi. Tapi kita kembali ke pertanyaan kita sebelumnya loh ya. Akankah matahari menjadi padam dengan menuang seember air seukuran matahari juga? Maka saya katakan iya. Dan mari kita simpulkan sejenak dari semua yang telah kita bicarakan dari awal sampai sekarang. Matahari yang kamu siram dengan air seukuran matahari memang tidak akan langsung padam. Tapi kan bintang atau matahari itu akan semakin membesar, menyala, umurnya semakin pendek, alih-alih meledak, atau runtuh dan barangkali menjadi lubang hitam yang masif. Mematikan matahari dengan seember air atau bola air seukuran matahari? Apakah mungkin? Tapi yang paling tidak mungkin adalah bagaimana air-air itu bisa membentuk bola yang akan menabrak matahari. Benda bulat seperti itu hanya akan terbentuk jika gravitasi di inti air itu sangat kuat kan ya? Ya ampun, sungguh pertanyaan yang sangat gila ya. Hey, apakah kamu sudah menemukan jawabanmu? Tapi jangan sedih dulu, masih ada video menarik lainnya yang belum kamu tonton. Klik tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu jika kamu menyukai video ini. Terima kasih sudah berlangganan, semoga bermanfaat. Dadah!